Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Waisaluddin akan menyampaikan presentasi dari kelompok 7 mengenai laporan kajian ilmiah yang berjudul Optimasi Kendali Suhu Sistem Nirkabel Penetasan Telur berbasis PI dan PI Anti Wind Up. Kelompok ini diketuai oleh Ismail Aji Sasmita dan beranggotakan saya sendiri, Waisaluddin, kemudian Ramadhani Pratama, Elda Devita, dan Leliana Barus. Kelompok kami mendapat bimbingan dari Bapak Rifki Ivanuddin selaku dosen Dinamika, Sistem, dan Simulasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memaparkan mengenai laporan kajian ilmiah dan presentasi yang telah kami buat. Berikut. Pada presentasi kali ini, kami memiliki pendahuluan, kemudian kajian pustaka, setelah itu ada analisis dan pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Baik, pada bagian pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan kami disusun dari latar belakang yang telah ada pada jurnal sebelumnya. Latar belakangnya yaitu permintaan daging ayam yang tinggi menyebabkan suplai daging ayam tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satu faktor utama penyebab kurangnya suplai daging ayam adalah tidak meratanya penetasan telur ayam, karena induk ayam tidak bisa mengerami banyak telur sekaligus. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan suatu alat yang dapat mengoptimalisasi penetasan telur ayam. Alat tetes telur ayam adalah solusi pemerataan telur ayam. Alat ini memanfaatkan lampu pijar sebagai pengatur suhu dengan mekanisme boolean. Sistem ini belum sepenuhnya menjadi solusi yang baik karena menimbulkan ketidakstabilan pada suhu dan alat tetes telur. Sehingga dibutuhkan solusi alternatif untuk mengendalikan suhu agar sesuai dengan harapan dan mampu menetaskan telur secara optimal. Menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian untuk membuat sistem yang bisa menjaga suhu secara optimal pada ruang alat tetes telur dengan membuat prototipe kendali otomatis PI dan PI Anti Wind Up menggunakan simulasi dan microcontroller. Dengan sistem ini, diharapkan diperoleh algoritma yang sesuai untuk mengatur suhu alat tetes menggunakan kendali intensitas cahaya lampu pijar melalui kontrol PWM. Kemudian, terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat kami tarik di latar belakang yang telah disebutkan. Yang pertama, bagaimana metode kendali suhu yang dapat digunakan pada sistem? Yang kedua, apa jenis kendali yang dapat diterapkan pada sistem serupa? Yang ketiga, bagaimana perbandingan dari masing-masing sistem jenis kendali tersebut? Dan yang terakhir, apa jenis kendali yang ideal untuk diterapkan pada sistem? Setelah kita melihat rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, kita dapat membentukkan beberapa tujuan. Yang pertama, mengetahui metode yang digunakan dapat bekerja pada sistem. Yang kedua, mengetahui jenis kendali otomatis yang dapat diterapkan pada sistem serupa. Yang ketiga, memperoleh perbandingan dari masing-masing sistem kendali. Kemudian yang terakhir, mengetahui jenis kendali yang ideal untuk diterapkan pada sistem. Setelah itu, kita akan memasuki kajian pustaka dari laporan kajian ilmiah kami. Yang pertama adalah penetasan telur. Dalam penetasan telur terdapat dua cara, yaitu penetasan secara alami dan penetasan secara buatan. Penetasan secara alami adalah penetasan yang dilakukan oleh induk ayam, sedangkan penetasan buatan adalah penetasan yang dilakukan manusia untuk usaha pembesaran ayam. Penetasan telur ayam, pada prinsipnya penetasan telur dengan mesin tetas adalah menyediakan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan embrio, yaitu meniru sifat-sifat alamiah induk ayam dalam mengerami telur, seperti suhu, kelembaban, membalik telur yang dierami, dan hal-hal yang berkaitan dengan biologis ayam pada umumnya. Alat penetas telur atau inkubator bekerja dengan cara menyediakan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan embrio, yaitu meniru sifat-sifat alamiah induk ayam dalam mengerami telur, seperti suhu, kelembaban, dan membalik telur yang dierami. Kemudian terdapat syarat-syarat dalam penetasan telur. Dalam penetasan telur, suhu dan kelembaban adalah salah satu parameter yang cukup penting. Yang pertama ada suhu. Embrio dalam telur akan cepat berkembang jika suhu telur berada pada kondisi yang sesuai dan akan melambat bahkan berhenti jika suhunya kurang dari standar. Suhu standar penetasan telur ayam adalah 38–39,5 derajat Celcius. Untuk itu, sebelum dimasukkan ke dalam rak penetasan, suhu ruangan tersebut harus diatur dan disesuaikan. Kemudian ada kelembaban. Diperlukan kelembaban udara yang ideal dengan perkembangan embrio. Kelembaban untuk telur pada saat awal penetasan sekitar 52% sampai 55%.
dan menjelang menetas sekitar 60% sampai 70%. Sedangkan untuk ayam pada minggu pertamanya dan minggu seterusnya adalah 70%. Kemudian ada pendukung dalam penetasan telur. Selain syarat penetasan telur yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat juga hal-hal yang mendukung untuk mengoptimalisasi penetasan telur, seperti rak telur, termometer, bohlam, termostat, dan ventilasi. Sistem tersebut saling berkolaborasi untuk mengoptimalisasi penetasan telur ayam. Rak telur digunakan untuk meletakkan telur, untuk memastikan posisi telur yang tidak berubah-ubah, dan memastikan suhu tersirkulasi dengan merata. Kemudian ada termometer. Termometer berfungsi untuk mengecek suhu agar tetap pada suhu yang diinginkan. Kemudian ada bohlam. Bohlam sebagai pengatur suhu karena di sini bohlam dapat menghasilkan cahaya sekaligus kalor yang mana itu bisa menjaga suhu pada alat tetas telur ayam. Kemudian termostat. Termostat di sini adalah sebagai pengendali otomatis dari sistem pengendalian suhu yang menggunakan kontrol boolean. Kemudian ada ventilasi. Ventilasi adalah saluran udara yang menjaga agar kelembaban dalam alat tetas telur terjaga dan menjaga agar suhu tidak terlalu panas. Prototipe alat penetas telur. Ada 3 jenis perancangan sistem kendali pada prototipe penetas telur ayam, yaitu prototipe simulator, kendali PI, dan kendali PI anti-wind up. Agar pembuatan prototipe simulator berhasil, perlu diidentifikasi aturan-aturan tahap awal, yaitu pengembang dan pengguna harus satu pemahaman bahwa prototipe simulator dibangun untuk mendefinisikan kebutuhan awal. Kemudian, terdapat bagian prototipe yang dapat dihilangkan atau ditambahkan seiring perencanaan dan analisis. Kemudian, pengembang melakukan uji coba secara simultan seiring proses. Ketiga hal tersebut perlu dipahami oleh pengembang dan pengguna karena nantinya akan terdapat banyak hal yang perlu disesuaikan dan dirubah ketika melakukan perancangan alat, sehingga penting untuk saling memahami kondisi. Kemudian dalam proses prototyping terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan, yaitu kita perlu mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan dalam perancangan, kemudian apa-apa saja yang perlu diperhatikan, sehingga kebutuhan ini penting untuk diketahui. Setelah itu proses desain yang cepat. Cepatnya permintaan pasar dan perkembangan atas inovasi, maka diperlukan proses desain yang tepat. Karena dalam proses desain ini akan menentukan cepat atau tidaknya perkembangan prototipe selanjutnya. Setelah itu membangun prototipe yang mana adalah bentuk realisasi dari hasil desain yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian ketika telah dijadikan prototipe diperlukan evaluasi dan perbaikan. Sistem awal alat penetas telur. Alat penetas telur pada awalnya hanya menggunakan kendali open loop suhu yang diatur dengan bohlam, atau bisa dikatakan dengan kendali boolean yang menggunakan termostat. Sistem ini memiliki kekurangan dalam menjaga suhu, seperti fluktuasi suhu yang tidak terkendali. Sistem kendali suhu yang digunakan pada prototipe simulator penetas telur adalah PI. Kendali proporsional integral atau PI digunakan untuk pengontrol plant, yaitu katup solenoid. Kontrol PI bekerja berdasarkan konstanta Kp dan Ki. Kedua konstanta ini perlu diatur sedemikian rupa sehingga diciptakan hasil yang ideal. Perbaikan hasil yang diharapkan adalah response time semakin cepat dan error overshoot dapat dihilangkan. Input error dalam kontrol PI akan diolah menggunakan algoritma kendali PI dalam menghasilkan output berupa nilai PWM yang akan digunakan oleh modul AC Light Dimmer untuk mengatur intensitas cahaya lampu pijar. Cahaya yang dihasilkan lampu pijar akan meningkatkan suhu udara hingga mencapai suhu set point. Sistem kendali suhu yang digunakan pada prototipe simulator penetas telur menggunakan kendali proporsional dan integral untuk menghasilkan output berupa nilai PWM. Hasil output pada sistem kendali PI berupa nilai PWM yang terbatas pada nilai 0 sampai 255 dan dapat terjadi keadaan saturasi. Kendali proporsional integral anti-wind up. Anti-wind up pada dasarnya adalah sebuah model saturasi penggerak yang dipasang pada sisi umpan maju pada controller. Batas saturasi model penggerak biasanya disetting pada batas saturasi dari penggerak aslinya. Pengendalian proporsional integral anti-wind up dirancang sebagai pengendali dengan memperhitungkan adanya saturasi. Perencanaan pengendalian dengan anti-wind up diperlukan saat sinyal kendali yang dibutuhkan mengalami saturasi.
Pengendalian PI anti-wind up dirancang sebagai pengendali kecepatan yang mampu memperhitungkan adanya saturasi. Penelitian ini dilakukan melalui simulasi dan eksperimen pada perangkat keras untuk membuat sistem kendali suhu. Perancangan pengendalian dengan kontrol PI anti-wind up diperlukan data sinyal kendali yang dibutuhkan saat mengalami saturasi. Kemudian kita memasuki analisis dan pembahasan. Analisis dan pembahasan. Simulasi kendali open loop prototipe simulator penetas telur ayam. Berdasarkan dari kasus yang diuji, diperoleh diagram blok sistem kendali loop terbuka seperti gambar. Pada simulasi ini, untuk menguji karakteristik sistem dengan masukan berupa PWM untuk mengatur modul 5AC lampu dan keluaran berupa suhu rentang kerja sensor, penulis berusaha mencoba menghubungi pembuat jurnal dan diperoleh asumsi data percobaan sebagai data tabel yang kami plot pada Microsoft Excel. Data tersebut diolah menggunakan System Identification Toolbox di MATLAB untuk memperoleh estimasi persamaan fungsi transfer seperti gambar berikut. Sebelum data disimulasikan lebih lanjut, respon step persamaan fungsi transfer yang telah diperoleh dibandingkan dengan persamaan dari jurnal sebagai berikut. Berdasarkan perbandingan dari dua respon step tersebut, diperoleh bahwa hasil simulasi yang telah dilakukan tidak terlalu akurat dan terdapat perbedaan data yang cukup besar, yaitu aproksimasi nilai TC, TS, dan sebagainya. Persamaan fungsi transfer yang diperoleh berdasarkan estimasi SIT selanjutnya dilakukan simulasi melalui Simulink di MATLAB dengan rangkaian seperti gambar pada diagram blok berikut. Simulasi ini menggunakan nilai suhu awal yang terbaca pada sensor dari jurnal sebelum dilakukan simulasi dengan input PWM sebesar 255. Setelah dilakukan simulasi, diperoleh nilai cukup besar, yaitu aproksimasi nilai TC, TS, dan sebagainya, seperti gambar berikut. Gambar plot yang dihasilkan adalah berupa garis linier. Simulasi kendali PI. Berdasarkan persamaan fungsi transfer yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan simulasi kembali melalui Simulink di MATLAB untuk kendali PI dengan skema diagram blok seperti gambar. Pada rancangan simulasi tersebut, penulis jurnal menetapkan parameter yang akan digunakan pada simulasi dengan KP sama dengan 380 dan TI sama dengan 0,13, sehingga diperoleh hasil keluaran grafik yaitu aproksimasi nilai TC, TS, dan sebagainya seperti gambar berikut. Gambarnya merupakan suatu nilai konstan dari nilai tertentu. Simulasi kendali PI anti-wind up. Berdasarkan persamaan fungsi transfer yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan simulasi kembali melalui Simulink di MATLAB untuk kendali PI anti-wind up dengan skema diagram blok seperti gambar berikut. Pada rancangan simulasi tersebut, penulis jurnal menetapkan parameter yang akan digunakan pada simulasi dengan KP sama dengan 380 dan TI sama dengan 0,13. Sedangkan pada kontrol integrator anti-wind up ditambahkan gerbang logika N dengan input berupa nilai sebelum dan sesudah saturasi, sehingga diperoleh hasil keluaran grafik aproksimasi nilai TC, TS, dan sebagainya seperti gambar berikut. Grafik hasil simulasi juga bersifat konstan. Baik, kita sampai ke bagian keempat, yaitu kesimpulan dan saran. Setelah melakukan serangkaian uji coba, simulasi, dan analisis berdasarkan jurnal ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu nomor 1, sistem awal yang digunakan untuk penetasan telur ayam adalah kendali lampu berdasarkan boolean, fluktuasi suhu yang tinggi. Kendali open loop, respon time lama, kemudian diperbaiki dengan kendali PI, cukup baik dengan settling time yang lama, dan diperbaiki lagi dengan kendali PI anti-wind up, mengurangi TC, TR, TP, TS, dan delay. Jika masing-masing sistem kendali dibandingkan, maka yang paling cocok untuk kendali suhu alat penetas telur adalah kontrol PI anti-wind up. Pada sistem yang serupa, kendali yang berusaha untuk diterapkan adalah kendali PI dan PI anti-wind up. Dipilih kendali tersebut karena diketahui memiliki keandalan yang lebih baik. Pada percobaan simulasi, penulis menilai KP dan TP yang dihitung berdasarkan output dan input yang linear tidak ideal digunakan untuk mencari transfer function. Simulasi open loop kontrol PI dan kontrol PI anti-wind up tidak bisa diperoleh karena nilai transfer function yang diperoleh sebelumnya tidak tepat. Time response simulasi pada percobaan adalah linear.
kendali open loop, dan statis, kendali PI dan PI anti wind up. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 7 mengenai optimasi kendali suhu sistem nirkabel penetasan telur berbasis PI dan PI anti wind up. Apabila ada kesalahan saya mewakili rekan-rekan yang bekerja, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.